Ya Allah, Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kelapangan dan juga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita ini kita jadikan sebagai sarana untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jelas sih. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti suri tauladannya, senantiasa kita ikuti contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita ini sebagai hamba Allah yang diselamatkan di dunia dan di akhirat, karena dengan setulus hati kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada 2 minggu yang lalu saya sampaikan yaitu tentang bagaimana cara kita ini berbakti kepada Allah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena dua perintah ini adalah dua perintah yang memang tidak bisa dipisahkan, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan dia dengan apapun. Dan yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kata-kata ihsana, berbuat baik, kita ini sebenarnya kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, bukan sekedar kebaikan yang tidak bermakna. Artinya kebaikan itu adalah kebaikan yang memang betul-betul bermakna, mempunyai makna kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat. Karena begini, yang namanya ihsanan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, berjumpa dengan Jibril alaihissalam, ditanya, wa ma huwa ihsan? Apakah yang disebut dengan ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kebaktian kepada Allah, persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau mampu untuk melihatnya. Nah, banyak orang di sini membodoh-bodohkan orang Islam, ya. Wong nggak tahu kok bersyahadat, ya. Asyahadah itu adalah mampu melihat dengan mata hati, ya. Bukan dengan mata ini, mampu melihat dengan mata hati, dengan bukti-bukti yang sudah nampak, dengan dalil-dalil yang sudah ada. Itu namanya mampu untuk melihatnya, ya. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yaraka, yakin pada diri kita bahwa kita ini betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan ini mengandung suatu amalan yang bagus, dan di sana kita ini menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipandang oleh Allah, dinilai oleh Allah, diawasi dengan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihsan, ya. Coba kita bandingkan sekarang. Ketika ada seorang anak berbuat baik kepada orang tua, hanya semata-mata apik nang wong tua, engko lek waya pembagian warisan cek dikei sing paling akeh umpomo, ya. Lain dengan anak yang memang berbakti kepada orang tua, baik kepada orang tua karena itu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain. Karena bentuk daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Nah, ini kata-kata ihsan. Demikianlah, ketika ihsan itu kita terapkan, aplikasikan kepada amal-amal perbuatan yang lain, maka di sanalah kita berbuat amal itu
betul-betul bahwa kita itu diawasi oleh Allah, Allah hadir di hadapan kita. Itu bukan sekedar sholat saja, di amal-amal yang lain. Nah, maka kalau orang sudah mampu untuk menerapkan ihsan ini, tidak ada di dalam diri mereka itu satu kesombongan. Tidak ada dalam diri mereka itu bahwa dia itu yang paling lebih segala-galanya, nggak ada ya. Karena apa? Semuanya itu diawasi oleh Allah, dan yang maha besar, maha agung, al-kibriya ya, maha mempunyai sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada ihsan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin saya sampaikan bahwa ihsan itu bermacam-macam, dan di antara ihsan kita kepada orang tua ini ada orang yang ketika hal-hal yang dia buat baik itu cocok dengan orang tua, dia baik. Tapi ada kalanya ketika berseberangan pemikirannya dengan orang tua, kebaikan itu akan kurang. Di dalam Islam tidak demikian. Jadi berbuat baik pada orang tua itu baik dia itu punya pikiran yang sama dengan kita ataupun perbedaan dengan kita. Bahkan perbedaan itu berupa agama, berupa akidah. Ini kita harus berbuat baik. Ini kelebihan daripada agama Islam. Orang tua itu nggak ada istilahnya kita tidak berbuat baik. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau mereka itu memaksakan kamu agar kamu itu berbuat syirik ya, artinya mensekutukan aku, maka jangan engkau ikuti dia. Tapi kata Allah berikutnya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kawanilah dia, temanilah dia, bergaulah dengannya di dunia itu dengan baik. Kita tahu bahwa ada beberapa orang di zaman dulu yang orang tuanya itu masih kafir, termasuk ketika Asma bin Abu Bakar, ya, istri Abu Bakar itu kan masih kafir ya waktu itu ya. Ketika Asma bin Abu Bakar itu mau didatangi oleh ibunya, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ibu saya itu mau datang. Apakah saya harus menerimanya dan menghormatinya?" Padahal berlainan akidah. Apa kata Rasulullah? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kamu temani dia di dunia itu dengan yang baik. Kamu layani dia di dunia itu dengan yang baik. Artinya apa? Yang namanya orang tua itu harus tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi nggak ada istilah rasa benci ataupun rasa dendam kepada kedua orang tua. Ini adalah masalah perbedaan antara kita dengan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tekankan di sini, kalaulah kita sekarang sebagai orang tua, kewajiban terhadap orang tua yang masih hidup itu adalah ada pada anak-anak kita sekarang ini ya. Kalau kita sekarang bagaimana tugas kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang memang sudah meninggal dunia. Dan saya ini yatim sudah ya. Jenengan juga ya yatim, bukan yatim toh, ada yatim piatu, memang nggak ada orang tuanya semua ini. Tapi namanya perbuatan baik itu tidak akan pernah ada batasnya kepada orang tua. Lek jare wong Jawa nyelameti sampai sewone. Ngoten aja. Lek mari sewon entek selamatane jarene. Padahal bukan begitu. Namanya berdoa untuk keselamatan orang tua itu enggak sampai sewone. Seterusnya. Kan biasa kata-kata orang Jawa. Iki sik selamatane kapan? 40 dinone. Iki sik apa nih 1C. Iki apa sewone, lek mari sewone apa yo entek selamatane. Wis gak diselamati maneh. Enggak. Ya, enggak kayak itu ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu memang tidak ada batasnya. Bahkan kalau bisa setiap saat, setiap selesai sholat ya, kita berusaha untuk berdoa, jangan lupa untuk mendoakan kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tugas seorang hamba, tugas seorang anak ketika orang tua dia itu sudah meninggal dunia ya. Harapan kita, semua orang tua kita yang meninggal dunia di alam kubur ditempatkan oleh Allah tempat yang layak bagi dia. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang betul-betul dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, mendapatkan rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita.
Tapi kita kan nggak tahu kan, kita kan tidak tahu. Biarpun kita tidak tahu, maka tugas kita bagaimana ketika orang tua itu di alam kubur tetap mendapatkan satu rahmat daripada Allah karena perbuatan-perbuatan anaknya yang masih hidup ini. Itu kita nggak tahu. Kan kalau orang ketika orang tua meninggal, setiap Jumat Legi diberikan bunga. Itu tujuannya cek di ngapura. Bukan masalah bunga di ngapura, enggak. Ini masalah yang di ngapura itu adalah masalah doa anak kepada orang tua, bukan masalah bunga ya. Masalah bunga itu enggak ada sangkut pautnya dengan orang meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apakah yang dibutuhkan orang tua ketika mereka itu meninggal dunia? Yang pertama, ad-du'a'u wal istighfaru lahuma. Doa dan istighfar kepada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqalu bil istighfari walidik lak. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ya, ini ditinggikan derajatnya di surga. Kalau sekarang ini ditinggikan derajatnya di alam barzah. Ditinggikan derajat di alam barzah ya. Kemudian dia itu heran. Loh, kenapa? Saya itu ya amal biasa-biasa saja. Tapi setiap kali Allah itu meninggikan derajatnya di alam barzah sana. Nah, sehingga dia bertanya, ini apa sebabnya? Fayaqulu anna li hadza. Kenapa demikian? Maka ada suara yang menjawab, fayuqalu, itu ditinggikan derajat kamu karena istighfar anak-anak kamu di dunia. Ya, istighfar anak-anak kamu di dunia. Nah, maka istighfar ini sudah nggak ada yang membantah ya. Kalau bacaan Quran untuk orang mati masih ada yang berselisih. Tapi untuk istighfar untuk orang meninggal, baik untuk orang tua terutama ataupun orang lain, itu tidak ada bantahan ya. Fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Maka mohon ampun untuk dosa-dosa kamu, dosa-dosa kaum mukmin laki-laki maupun dosa kaum mukmin perempuan. Kayak kemarin Pak Isnan menanyakan tentang ini ya, tentang istighfar. Memang Rasulullah itu ketika wirid ya 3 kali astagfirullah, 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 dia itu sambil menghadap para jamaah yang ada. Itu menghadap ke sana ya. Ya ada orang kadang menghadap ke sana ya, kita nggak nyalahkan lah ya. Tapi yang saya lihat di dalam kita jadi imam, Rasulullah itu ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia itu, ini pelajaran aja nih ya, dia itu beloknya bukan belok ke kanan, dia itu belok ke kiri, searah dengan orang tawaf. Lungguh ngeten nggih, beloknya ke sana, langsung menghadap ke jamaah. Itu sunahnya. Nah, sunahnya kayak itu ya dalam hadis ya. Nah, tujuannya apa? Ki nanti bolo-bolo iki ono sing ganok suwe gak ketok kira-kira iki loro apa ya apa kan gitu ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada banyak susunan yang diceritakan oleh para ulama berdasarkan hadis yang mereka terima masing-masing. Tapi kalau dikumpulkan itu cukup banyak ya, cukup banyak. Yang jelas kita di sana disunahkan untuk baca istighfar. Nah, sekarang bagaimana? Ketika orang kita sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Kemudian kita tambah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah untuk dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang punya hak terhadapku, ya, adik saya, kakak saya, bule saya, bude saya, itu kan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Dan dosa untuk seluruh orang Islam laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan ya, guru-guru kami yang hidup maupun yang mati. Ini sebagai jawaban bahwa di dalam Quran diterangkan tuh fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampun untuk
dosa-dosa kamu dan dosa kaum mukmin laki-laki dan perempuan, artinya yang hidup dan yang mati. Karena yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada alasan Allah untuk menolak. Dia yang memerintah, kemudian kita sudah lakukan, ngapain mau ditolak? Ya, dia yang merintah, kita melakukan. Oke. Jadi ini ceritanya di dalam hadis itu, bahwa nanti itu ada seseorang yang di alam barzakh, termasuk juga di akhirat ya. Kalau di akhirat nanti semua kan sudah di sana ya. Artinya kiriman yang waktu kita di dunia itu nanti akan berlaku juga di akhirat ya. Artinya apa? Kalau di surga kita semuanya sudah di sana. Nah, kalau sekarang mereka masih di alam barzakh. Sehingga disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin, ada salah seorang hamba Allah itu mengalami kesusahan di alam kubur. Semuanya itu lenteranya bagus-bagus, terang-terang, tapi dia itu kok gelap sendiri. Kemudian ada salah seorang ulama yang bermimpi tentang dia. Dia susah betul, dan mimpi itu disampaikan kepada anak dia. Nah, setelah anak dia itu, mohon maaf, yang disebutkan di dalam ayat itu membacakan Al-Quran. Setelah dibacakan Al-Quran, tiba-tiba lampunya itu lebih terang daripada yang lain. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Oke. Yang kedua, qada uddaini, ya, qada uddainilah. Qada uddainilah. Ketika ada orang tua itu punya hutang, ya, maka hutang itu harus dibayar oleh ahli warisnya. Ya, baru-baru ini ada berita bahwa siapa yang pernah menjadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil katanya meninggal dunia kalau dalam cerita itu ya. Iya. Kemudian disolatkan di mana-mana nggak boleh karena dia masih banyak utang katanya ya. Kayak itu ceritanya, masih banyak utang. Terlepas daripada cerita-cerita kayak itu, kita sebagai seorang anak, maka ketika orang tua itu mempunyai hutang, itu harus dibayarkan, ya, dibayar. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya bagaimana mencicil, atau kalau nggak mampu bagaimana dia itu berusaha berjanji, ya, berjanji. Karena kasus masalah hutang terhadap orang yang mati ini adalah kasus yang sangat besar. Rasulullah itu pernah waktu ada salah seorang hamba Allah, ya, salah seorang sahabat itu meninggal dunia. Kemudian ada Rasulullah dengar bahwa si fulan ini adalah punya hutang. Rasulullah mau mengimami nggak jadi, sehingga yang disuruh ngimam adalah salah seorang sahabat. Waktu itu kalau nggak salah Abu Bakar ya, disuruh ngimam daripada mayat ini. Rasulullah sendiri tidak mau. Maka disinilah beratnya orang punya hutang itu, seakan-akan kalau dia meninggal dunia itu nggak boleh disolati sebelum ada kata-kata deal daripada keluarganya terhadap orang yang memang waktu itu dihutangi. Kalau sudah ada kata-kata deal, nah maka disinilah baru disolati. Cuma kita ini kan terlalu toleran kita ini ya, dan kita nggak usah tanya keburukan orang lain. Masuk ngelayat ditakon piro utangi, kan nggak mungkin ya. Piro utangi kan nggak mungkin ya. Oke, yang jelas kita itu husnuzon saja lah ya. Qala Al-Bahuti ya, ada salah seorang ulama namanya Al-Bahuti ya. Kata beliau begini, wa yajibu ayusari'u fi qada'i dinihi ya. Dan diwajibkan untuk mensegerakan di dalam membayar hutang-hutangnya. Wa ma fihi ibra'u dimmatihi ya. Dan apa-apa yang berhubungan dengan pelepasan tanggungannya. Misalnya dia punya hutang harus segera dibayar, atau tanggungan yang lain misalnya min ikhraji kifaratin, untuk mengeluarkan kafaroh. Kalau dia itu puasa misalnya ya, ini puasa belum dibayar kafarohnya, dia sakit karena dia tua tidak melakukan puasa dan wajib bayar kifaroh, maka wajib dia itu membayarkan kifarohnya ya. Atau dia punya nazar untuk berhaji, maka wajib anak itu untuk menunaikan nazarnya ketika dia diberikan kemampuan, kecuali kalau dia tidak diberikan kemampuan. Nah, ini adalah
kewajiban seorang anak dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana tugas seorang anak ketika orang tuanya sudah wafat? Shadaqatun wa waqifun wa amalu jariyatin lahuma. Dia itu bersedekah, berwakaf, kemudian melakukan amal-amal jariyah yang diperuntukkan untuk keduanya. Ini semuanya ada hadisnya ya. Sedekah berupa barang. Ini yang dicontohkan para sahabat adalah berupa barang. Ada salah seorang itu yang ibu dia meninggal dunia. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal dunia dan saya ini mempunyai tanah sekian luasnya. Apakah bermanfaat bagi ibu saya ketika tanah itu saya wakafkan? Kata Rasulullah, "Na'am, iya. Bermanfaat kalau tanah itu diwakafkan." Maka daripada hadis inilah seluruh hal-hal yang bermanfaat itu bisa dijadikan pahala diniatkan untuk orang tua. Nah, ini sedekah, wakaf ataupun amal-amal jariyah yang lain bisa diniatkan untuk kedua orang tua. Bagaimana dengan satu ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bagi manusia itu hanyalah yang dia usahakan, ya, bukan usaha orang lain. Maka di sini akan kita berikan hadisnya. Yang pertama begini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, tufiyat Ummu Sa'din ibnu Ubadah, ya, tufiat Ummu Sa'din ibnu Ubadah wa huwa ghaibun anha, sedangkan dia tidak ada waktu itu. Waktu ibunya meninggal dia tidak ada, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Kata Ummu Sa'ad, kata Sa'ad bin Ubadah begini, ya Rasulullah, saya ini punya ibu yang meninggal dunia dan waktu itu saya tidak berada di rumah, dia sedang tidak ada. Kalau saya ini bersedekah terhadap sesuatu dan untuk ibu saya, apakah ini punya manfaat? Ada manfaat baginya? Kata Rasulullah, na'am, ya, ada manfaatnya. Yang jadi masalah sekarang ini begini, saya nggak mampu untuk sedekah barang, saya sedekah bacaan Quran. Nah, itu yang banyak dilakukan sekarang ini, ya. Saya sedekah bacaan Quran. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama bahwa bacaan Quran itu, kalau Imam Syatibi dia mengatakan itu sampai pada Allah, Imam Qurtubi menyatakan itu sampai, ya. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan fa amma qiraatul Quran fala yasilu thawabuha ilal mayit. Adapun bacaan Quran tidak sampai pahalanya kepada mayit. Itu kata Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Ya, tinggal keyakinan kita. Kalau saya suatu yang menimbulkan perdebatan, perbantahan, itu saya tinggalkan, ya. Itu kalau saya. Apa-apa yang terjadi satu perdebatan itu saya tinggalkan. Tapi ketika ada orang mengatakan, saya tidak menyalahkan, ya, karena juga ada dasarnya. Nah, ini kan hal-hal kayak ini kita ajarkan di Masjid Nurul Hidayah, ya, tentang ikhtilaf, tentang perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman agama Islam. Insya Allah kata Pak Sarjikan besok lusa ini waktu saya ini di sana, insya Allah, ya. Jadi ini, ya, sedekah, kemudian tanah yang diwakafkan atau sedekah jariyah yang lain. Ini tugas seorang anak untuk memberikan kepada pahala hal-hal tersebut kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya. Yang keempat, ya, hujjatun lahuma bisyurutin qad hajja ibnuhu qablahu. Kalau dia ini mempunyai hajat untuk melaksanakan haji, kemudian belum melaksanakan, sudah meninggal dunia, maka haji itu harus ditunaikan oleh anaknya. Itu lebih bagus ditunaikan oleh anaknya, dengan syarat anaknya sendiri sudah melakukan ibadah haji. Itu syaratnya. Nah,
Bagaimana kalau ditunaikan dengan orang yang lain? Itu adanya kaji badal ya. Adanya kaji badal. Ya mungkin dia mengambil daripada hadis seperti ini. Hadisnya begini. Ani bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad sami'a rajulan yaqulu labbaika an subrumah. Labbaika an subrumah, labbaika an subrumah. Hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang laki-laki yang berkata ketika ibadah haji. Rasulullah itu melihat seorang laki-laki berkata, labbaika an subrumah. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk saudara saya yang namanya Subrumah. Saya penuhi panggilanmu untuk saudara saya yang bernama Subrumah ya. Kemudian Rasulullah tanya, qala man Subrumah? Si laki-laki itu menjawab, akhun li au qaribun li. Subrumah itu adalah saudara saya laki-laki atau saudara dekat saya laki-laki. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjajta an nafsik. Qala hujja an nafsik summa hujja an subrumah ya. Kata Rasulullah begini, sebelum kamu itu menghajikan Subrumah saudaramu, maka engkau sendiri sudah harus ibadah haji. Dia sudah harus ibadah haji. Nah, ini kalau menghajikan orang tua, maka dia sendiri sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, ada orang sekarang, orang tuanya sudah meninggal. Kemudian kalau yang meninggal itu laki-laki ataupun perempuan, terutama perempuan, ini kan harus ada yang mendampingi. Maka yang mendampingi ini kalau di sana itu melaksanakan ibadah haji, kan 2 kali kayak nggak mungkin, karena wukuf di Arafah itu kan waktunya cuma sekali. Sekurang-kurangnya dia melaksanakan ibadah haji, orang tuanya diumrohkan. Nah, itu penyelesaiannya ya. Kecuali kalau nanti sudah dapat rezeki, dia melaksanakan ke sana sekali lagi untuk menghajikan orang tua. Ini akan lebih afdal. Tapi ada orang yang di sana dia haji, kemudian orang tuanya dibadalkan kepada orang yang sudah haji. Nah, hukum badal ini saya sendiri masih belum tahu. Tapi tak pikir kalau memang ada satu hadis, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim. Insya Allah di sini ada sah-sahnya saja ya. Kan termasuk saudaranya untuk melaksanakan badal ibadah haji. Cuma begini, kadang-kadang masalah badal ibadah haji ini bukan jadi satu ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mengandung unsur-unsur bisnis. Ya, banyak sekali mengandung unsur bisnis. Kalau di sini misalnya ada badal haji 18 juta atau 10 juta. Nanti tidak dilakukan sendiri, nggak mungkin seorang mutawif dari sini untuk melaksanakan haji sekian banyak orang, kan nggak mungkin kan ya. Maka disuruhlah mutawif sana untuk membadalkan haji ya. Satu orang. Ini kalau orangnya jujur. Kalau nggak jujur, wis pokoknya rono bayar duit dikaino sertifikat badal haji. Boleh oleh sertifikat badal haji. Sehingga saya itu sering tertanya-tanya ya, saya kan tahu sendiri ya. Ada salah seorang hamba Allah yang di kampung kita sini itu almarhum sudah meninggal dunia. Itu kalau bawa sertifikat badal haji itu dia sendiri tidak melakukan. Itu sampai kayak ini sertifikatnya tebal kayak ini. Berapa orang yang ada sertifikat badal haji. Nah, apakah betul-betul itu dilaksanakan haji atau sekedar sertifikat saja? Wallahu a'lam ya. Sertifikat ya mudah sekali untuk dibuat di sana, sertifikat badal haji. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bahwa tugas seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tua adalah silatul arhami biman qariba anil walidai. Ya. Yaitu menyambung kasih sayang dengan orang-orang yang sangat dicintai atau disenangi oleh orang tua kita atau orang yang memang betul-betul kenal dengan kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita itu kenal siapa saja. Nah, ini kalau bisa anaknya itu mampu untuk menyambung. Jangan ketika orang tua sudah meninggal dunia,
kemudian anak dia pun juga putus dengan orang-orang yang memang dekat dengan ayah-ayah kita, baik itu dari keluarga sendiri ataupun orang lain. Nah, biasa zaman sekarang itu kan sudah banyak sekali HP, anak sudah nggak memperhatikan masalah silaturahim, itu sudah tidak memperhatikan, sehingga ditanya, "Iku pernah pembekon?" nggak tahu dia. Tapi terkadang juga kesalahan orang tua ketika dia itu masih hidup tidak mengenalkan anak-anak dia kepada saudara-saudaranya dan tidak memberitahu tentang silsilah mereka. Ini terkadang kesalahan juga orang tua. Kalau piyambak ngeten, kalau niku pengin nyambung silaturahim ten dulure moro sepah kula sing ten Sumber Pujo kan cedek kalian sekolah kula. Ketika orang itu masih ada di sana, ya hampir sebulan sekali saya datang karena dekat dengan sekolahan. Ya. Kemudian ketika orang tua itu dua-duanya sudah meninggal dunia, saya itu datang ke sana dalam rangka menyambung kepada anak-anak dia. Saya belum masuk itu anak dia sudah berkata, "Bapak sampun mati ini." Ngelebokne ora dijawab, "Bapak sampun mati ya." Ya, tujuan kita itu ingin menyambung tapi sudah dijawab depan rumah, "Bapak sampun." Padahal ke sana saya itu meninggal dunia juga ke sana waktu itu ya. Nah, yang perempuannya itu ya. Yang laki-lakinya mati di Madiun. Nah, sebenarnya kalau anak tahu tentang adab kayak ini, oh iya, dulu masih bapak hidup dia selalu ke sini ya. Sekurang-kurangnya ini adalah cara untuk menyambung silaturahim. Dan adab kita ketika ada tamu siapapun ya, harus kita terimalah ya, harus kita terima. Bapak Ibu asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Inna abirul birri silatul waladi ahla uddi abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu adalah salah seorang anak yang menyambung silaturahim dengan siapa yang pernah dikasihi, disayangi, dicintai oleh orang tua dia. Ya. Jadi perbuatan baik yang paling baik itu ketika ada seorang anak mampu untuk menyambung silaturahim dengan orang-orang yang pernah dicintai oleh keluarga dia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis riwayat Muslim itu ya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, "Man ahabba ayasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abi." Siapa yang suka untuk menyambung dengan bapaknya di kubur, artinya bersilaturahim dengan bapaknya di kubur, maka hendaklah dia itu bersilaturahim, menyambung silaturahim dengan orang-orang teman-teman yang pernah dicintai oleh ayahnya, artinya pernah dikenal, pernah akrab ya oleh ayahnya atau ibunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hasan ya, hasan. Sehingga tugas kita agar tidak terputus dengan saudara-saudara ayah kita, dengan teman-teman ayah kita atau ibu kita, tugas kita hanyalah untuk menyambung silaturahim. Dan yang keenam, mustamirun bi ihsani walidai ya. Dia itu harus meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau mau Isa tadi. Aduh. Ya. Jadi meneruskan kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada seorang tua itu punya kebaikan ya baca Quran ya silakan. Ada orang tua punya kebaikan selalu mengaji ya silakan mengaji. Ada orang tua kebaikan, kalau orang tua saya itu terkenalnya kebaikannya ketika ada orang meninggal dunia mesti dia belanja, keseluruhannya dibelanjakan ya. Malam-malam sudah belanja. Ya ini alhamdulillah saya pun sedikit-sedikit ingin untuk meneruskan kayak itu untuk melayani orang-orang yang meninggal dunia kan itu bagian daripada pekerjaan orang tua saya ya. Insyaallah kita akan berusaha semampu kita. Termasuk kebaikan-kebaikan untuk sholat malam, untuk macam-macam. Ini anaknya harus melanjutkan ya. Kemudian yang ketujuh, mudawamatan bi amali sholihi. Anak ini ketika orang tuanya meninggal dunia harus langgeng untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa demikian? Karena begini. Tadi saya sampaikan, kalaulah ada satu dasar
bahwa wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bagi seseorang itu adalah dapat pahala atau dapat dosa sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan apa yang dia usahakan itu akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Baik itu usaha yang baik ataupun yang buruk. Nah, maka ayat ini ada satu penjelasan dalam satu hadis begini. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kamu makan itu adalah dari usahamu sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kamu itu dari usaha kamu sendiri. Nah, maka di sini ada hubungannya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak itu merupakan bagian daripada usaha orang tua. Anak ini tidak mampu untuk menjadi guru, gak mampu untuk menjadi ustadz kalau tidak diberi makan oleh orang tua. Maka disinilah kalau ada orang bertanya bagaimana ketika ada orang tua itu gak punya anak, kemudian anaknya itu adalah anak memungut anak orang lain, sama pahalanya ya. Karena apa? Untuk memelihara itu adalah perlu makan, perlu minum, perlu biaya, dan semua itu adalah hasil daripada orang yang mengusahakannya. Maka kalau ada orang seperti ini yang berusaha itu adalah lebih bagus daripada yang melakukan. Kalau saya jadi ustadz, kemudian ada mas saya yang mengusahakan saya untuk dapat ilmu, untuk sekolah, maka mas saya itu lebih bagus daripada saya. Ini penilaian di dalam agama itu begitu. Jadi tidak semua orang itu ditinggikan oleh Allah berdasarkan derajatnya sekarang. Ada orang yang lebih tinggi daripada kita, yaitu orang yang mengusahakan kita untuk melakukan amal-amal baik. Dan juga ketika amal baik itu dilakukan, itu akan diikuti oleh orang lain, maka orang tua itu akan dapat pahala terus menerus. Saya ngajarkan jenengan suatu, sampai amalkan suatu yang baik, jenengan dapat pahala, saya dapat pahala, orang tua saya dapat pahala, dan itu seterusnya. Karena dalam hadis, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai dengan perbuatan baik, dia akan dapat pahala dari amal baik itu, dan dapat pahala daripada amal perbuatan orang-orang yang melakukan amal baik itu. Bapak Ibu, sampun jelas. Ini adalah tugas kita. Bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada, dan ini tidak ada batasnya, kita lakukan sampailah kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di kemauan sing kula sampaikan untuk malam ini, yaitu untuk menerangkan wabil walidani ihsana, bagaimana ihsan kita ketika orang tua masih hidup dan bagaimana ihsan kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang ditanyakan, monggo. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, ibu-ibu, ada yang tanyakan ibu-ibu? Pak Ari, monggo. Ibu, monggo. Tinggi. Monggo. Nggih. Bagi si anak yang meniatkan amalannya diperuntukkan untuk orang tuanya itu, apakah bagaimana kalau kita lupa? Yang penting kita melakukan kebaikan, amalan soleh, kita lupa ini untuk orang tua saya, apakah dia nyampainya? Iya. Setiap perbuatan baik seorang anak yang dilakukan, diniatkan ataupun tidak, orang tua itu sudah dapat pahala. Ya. Maka kalau lihat hadis tadi, ya, atyabu ma akaltum min kasbikum wa anna auladakum min kasbikum. Sebaik-baik yang kamu makan adalah dari usaha kamu sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah dari usaha kamu sendiri. Nggak usah kita niatkan, orang tua sudah dapat pahala, karena itu bagian daripada usaha orang tua. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kalau anak itu melakukan dosa? Nah, ini ya, apakah itu orang tua akan dapat pahala? Hadis ini hanya menerangkan masalah pahala, bukan masalah dosa. Kalau dosa kan sudah ada ketentuannya. Ketika orang itu sudah dewasa, semuanya kan sudah ditanggung sendiri, karena dia sudah balik, ya, sudah milik. Nah, oke, itu saja. Monggo.
Ini saya tanya masalah mau berangkat haji ya. Adik saya kan sudah daftar suami istri, kemudian belum masa waktunya dia sudah meninggal yang suaminya itu. Kemudian yang dicalonkan berangkat ini juga masih belum pernah haji. Terus bagaimana kalau sebagai pengganti orang tua itu gimana? Apa harus yang sudah haji apa gimana? Apa yang belum pernah haji bisa juga? Kan sebagai pengganti kan gimana itu? Sambung. Tadi saya sampaikan tentang hadis dari Ibnu Abbas tentang hajinya seseorang yang menghajikan saudaranya yang namanya Subrumah tadi ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa Subrumah? Subrumah adalah saudara saya. Engkau menghajikan dia? Iya. Kata Rasulullah, engkau lah haji dulu, baru kamu hajikan Subrumah. Itu kalau tempatnya di Arab, misalnya di Mekah, dia haji sekarang, kemudian taruhlah naik kendaraan, naik apa, dia bisa nutut kan ya, gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak bisa. Maka sekurang-kurangnya kita ikut satu kaidah fikih begini. Seorang anak sebagai pendamping ibunya atau saudaranya sebagai pendamping yang perempuan ya, maka dia kan belum haji. Begitu dia haji, nggak mungkin nututi karena gajinya itu kan yang namanya wukuf di Arafah itu cuma sekali dan waktunya kayak itu, kayak nggak mungkin nututi. Maka disarankan dia itu untuk melaksanakan umroh untuk orang tuanya dengan janji umroh ya, dengan janji nanti mudah-mudahan Allah memberikan rezeki suatu saat dia akan melaksanakan ibadah haji untuk orang tua. Setelah dia melaksanakan hajian baru melaksanakan umroh untuk orang tua. Oke, gitu penyelesaiannya. Nah, ini ada kaidahnya sebenarnya ya. Di dalam kaidah fikih itu apa yang tidak kamu dapati keseluruhannya jangan kamu tinggal keseluruhannya. Ya, jadi itu dalam kaidah fikih ya. Malam yudrak kulluh lam yudrak kulluh. Apa yang tidak kamu dapat semua, jangan kamu tinggal semuanya. Sekurang-kurangnya umroh itu sudah cukup untuk menggantikan pahala daripada bapaknya. Toh niatnya itu sudah dinilai oleh Allah sebagai niat haji sebenarnya. Nah, itu. Ini mengatakan insyaallah wallahu a'lam bishawab. Ibu, ada lagi? Berarti tidak bisa Pak digantikan kalau seumpamanya mau haji meninggal digantikan anaknya? Bisa, ya bisa. Jadi maksudnya bisa itu begini, dia melaksanakan ibadah haji karena harus haji dulu, ya. Padahal haji itu cuma sekali, dia sendiri yang melakukan. Tapi masalah pahala jangan takut, apa yang dilakukan anak itu orang tua sudah dapat kan ya, ya kan? Ya kan gini, anak saya kan meninggal, tapi kan dia sudah daftar haji, iya. Dan dapatnya 28. Berhubung COVID yang mundur 2 tahun. Nah, berhubung anak saya sebelum waktunya sudah meninggal, digantikan. Daftar hajinya anak saya bisa diganti oleh cucu saya. Boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh. Diganti boleh, tapi iya mengganti. Maksudnya mengganti begini. Nanti cucu berangkat di sana, dia melaksanakan ibadah haji. Habis haji umroh untuk orang tua. Ya. Kalau melaksanakan haji 2 kali untuk menggantikan orang tua kan nggak bisa menurut hadis tadi itu, ya nggak bisa. Jadi apa yang bisa dilakukan itu yang dilakukan, jangan ditinggalkan. Masalah pahalanya orang tua sudah sama, ya sama dengan pahala haji, tidak dikurangi sedikit pun sudah, sama. Karena apa yang dilakukan anak itu memang hasil usaha orang tua. Kata nih, masih orang tua nggak disebut haji nggak masalah, tapi pahala di sisi Allah sama dengan pahala ibadah haji. Ya untung-untung kalau dia sudah haji, ya melakukan haji yang kedua khusus untuk orang tua. Makatan ya? Wonten malih, monggo Pak Ari, monggo. Sebetulnya tadi ditanyakan, hanya gini saja mungkin agak sedikit tadi di imam itu kalau sudah sholat itu belok kiri seperti orang tawaf ya? Iya.
kira-kira ya mungkin ya saya nggak tahu ya. Dan ada juga orang kalau bisa itu orang lari di lapangan, itu jangan ke kanan, ke kiri. Sama orang tua, katanya itu lebih ringan daripada ke kanan. Enggak, saya tanya, ini kekuatan apa kira-kira? Maksud apa? Iya. Jadi kan kiri kan katanya kalau di Ka'bah itu sana itu kan ke kiri juga. Iya. Terus karena sebenarnya apa sih manusia itu kan banyak yang otak kiri, sehingga kan di itu apa itu di aspal itu sehingga berlawanan dengan jalur jam. Itu hanya gitu aja keterangannya. Saya kok mungkin ada penjelasan lain. Iya. Terima kasih. Ini kalau ditinjau daripada segi kesehatan ya, saya sendiri ya bukan orang ahli kesehatan, cuma jantung kita itu sebelah kiri kan ya, ya. Jadi segala gerak yang dihubungkan ke kiri itu akan memperkuat pergerakan jantung sebenarnya, itu diantaranya. Nah, kemudian kalau kita lakukan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita tawaf ke kiri, termasuk ketika sholat, nah itu kita beloknya ke kiri. Tapi banyak ustadz yang nggak paham juga itu. Ada hadisnya sebenarnya, ada hadisnya ya. Belok kadang-kadang ke kanan, nah, kadang-kadang menghadap ke sana. Padahal Rasulullah menghadapnya langsung ke jamaah ya. Maka ini kita laksanakan hanya ketaatan sebenarnya ya. Kalau lah, ya mohon maaf, kalau dari segi kesehatan kita nggak tahu, sekurang-kurangnya ketaatan kita pada Allah, pada Rasulnya itu sudah kita lakukan ya. Nah nanti masalah kok di sana ada hikmahnya, maka hikmah itu sebagai bonus bagi kita untuk melaksanakan ketaatan. Seandainya di sana ada hikmah daripada segi kesehatan. Maka Pak, kalau saya sendiri betul-betul nggak tahu alasannya kenapa itu. Alasannya kenapa itu. Dan itu kan ada berlawanan dengan jalur jam. Iya, berlawanan jalur jam ke kanan, kalau itu ke kiri. Sehingga itu ada suatu gerakan atau gimana saya tidak tahu, mungkin kita kayaknya tanya. Yaitu terus kalau tawaf juga ke kiri, karena otak kita itu yang banyak dosa itu kan otak kiri. Otak kiri gitu ya. Jadi bukan otak kanan. Iya. Sehingga di sana itu kan apa ini dekat dengan hajar aswad itu, akhirnya kan disedot dengan hajar aswad, sehingga hajar aswad itu menjadi hitam. Itu cerita yang tahu mungkin. Iya. Itu kan banyak yang ditulis. Banyak versi-versi kayak itu. Penulis itu seperti itu. Iya. Cerita. Terus ada tambahan lagi begini. Kalau kita di dalam hutan, ini masuk panjang ceritanya ya. Kita itu kan banyak dihadapkan pada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dimakan itu ketika dia itu melatnya ke kiri, itu tidak beracun. Apapun bentuknya dan ada buahnya, kacang-kacang, itu melatnya ke kiri semua, kayak orang tawaf ya. Tapi kalau jenengan jumpa tumbuhan melatnya ke kanan, itu mesti beracun itu. Mesti beracun. Nah, dan anehnya, dua-duanya itu nggak bisa dipaksa. Tumbuhan yang tidak beracun, jenengan coba untuk dialihkan melatnya ke kanan, dia akan kembali, besok kembali dia. Yang biasa melatnya ke kiri, kalau kita paksakan, dia akan kembali lagi. Aduh, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ya. Hanya manusia, ya. Tahu apa yang nampak saja, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ngapunten kula mboten saged nerangaken sing jelas masalah niki ya. Yang jelas kita laksanakan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mawon sementara dia. Ibu-ibu sampun? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kajian malam ini memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa doa istighfar kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ada salah kekurangannya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.